Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur kita menikmati kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik, amin. Mujizatnya terjadi, amin. Nah, coba kita berkata, mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Amin, amin, amin. 1, 2, 3. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Amin, amin, amin. Satu pribadi yang melayani Tuhan, yang dengan berani memberitakan kabar sukacita, dan untuk itu dia harus dipenjarakan. Ada satu pribadi yang dengan berani untuk bersaksi, dan untuk itu dia harus mati. Ada yang mati karena nama Tuhan, tapi ada yang mengalami mujizat untuk kemudian lepas dari maut itu, dari penjara. Apakah Allah pilih kasih? Tentu tidak. Masing-masing punya bagian tersendiri. Yang mati karena memberitakan firman Allah, waktunya sudah selesai buat dia. Memang sedikit kok kita bisa berpikir, kok ngeri sekali ya, kenapa dia tidak ditolong oleh Tuhan. Bukan masalah Tuhan tidak menolong dia, tetapi yang mati martir, waktunya sudah selesai buat dia. Dan bagaimana dia yang diselamatkan atau yang mengalami mujizat, kemudian belum waktunya mati pada saat itu, karena masih ada tugas yang harus dia kerjakan. Jadi kalau kita masih hidup, berarti ada tugas yang harus dikerjakan, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, masih hidup. Masih hidup. Ada tugas, katakan ada tugas. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 12. Bagaimana Petrus mengalami mujizat, yaitu dia lepas dari penjara. Ya, sementara Yakobus mati, ya, dipenggal kepalanya. Ayat pertama saya baca, ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara membacanya. Kisah Para Rasul pasal 12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. 2. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menjagakannya di bawah penjagaan 4 pergu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes sedang menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara gelang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan mereka. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar,
Pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu, dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada kesamaan harinya, kepala prajurit-prajurit itu, mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Apakah Petrus punya keimpian sebelumnya atau punya angan-angan atau harapan akan seperti itu dialami? Tidak. Dia tidak mengharapkan atau membayangkan akan seperti itu. Jadi ini bahkan seperti mimpi bagi dia. Ya, tadi kita udah melihat baru dia sadar, loh kok bisa saya keluar, kok bisa seperti ini. Ya, baru dia sadar bahwa ada malaikat Tuhan yang datang menyelamatkan dia. Ya, kita lihat bagaimana penjagaan itu begitu ketat. Ya, memang ini Petrus sudah dirancangkan oleh Herodes akan dieksekusi juga, akan dibunuh juga ya. Jadi begitu rapatnya. Ya, dia bahkan tidur pun ditemani oleh pasukan, oleh serdadu ya. Dan ada ruang-ruang. Ya, ada terali-terali besi ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Dan ketika malaikat itu datang membangunkan Petrus, ya rantai belenggu itu berguguran, dan ketika dia lewat saja berjalan melewati tembok-tembok itu, dan ketika mereka berhadapan di pintu gerbang itu terbuka. Wow, ini suatu pemandangan yang luar biasa tentunya ya. Ya, tapi ini peristiwanya bagi Petrus seperti belum sadar juga ya, masih ya pokoknya jalan, ikut saya, ikut, seperti terhipnotis ya, seperti itu ya. Nah, kemudian baru dia sadar setelah keluar, wah ini malaikat ini bersama dengan saya. Nah, kemudian setelah mereka keluar mendekati ya tempat yang dituju ya, rumah saudara-saudaranya itu, malaikatnya segera menghilang. Ya, tidak lagi bersama dengan Petrus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang menarik adalah ketika Petrus di penjara, nah, jemaat sedang berdoa, umat sedang berdoa. Nah, dikatakan di ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya doa itu. Jemaat berdoa, jemaat yang berdoa. Doa-doa orang benar ini besar kuasanya. Jadi jemaat yang berdoa mendatangkan mujizat yang luar biasa. Jemaat bersehati, jemaat berkumpul, dan mereka berdoa. Ya, mereka terus berdoa, dan kita tahu ketika Petrus datang mendekati mereka, di dalam rumah itu mereka pun berdoa. Mereka sedang berdoa. Wow. Berdoa adalah sesuatu yang tidak boleh kita anggap remeh. Doa punya kekuatan yang dahsyat, bisa menghasilkan mujizat yang luar biasa. Doa jemaat didengar Tuhan. Ya, bukan berarti kalau nanti kita melihat Yakobus mati berarti doa jemaat tidak didengar Tuhan. Tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Masing-masing punya bagian. Ya, bagi Yakobus yang akan dibunuh, ya itu bagiannya sudah selesai. Tetapi Petrus
masih diberi kesempatan, masih ada tugas yang harus dia kerjakan. Ya, Tuhan masih memberikan tugas untuk dia kerjakan. Nah, di sini kita melihat peran daripada jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Kalau mau pelayanan kita berkembang, ya, kita mengalami mujizat, hamba-hamba Tuhan mengalami perlindungan daripada Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan, maka salah satu yang terpenting adalah jemaat berdoa. Dan jemaat Sinam adalah jemaat yang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara adalah pribadi-pribadi yang berdoa. Ya, ketika kita mengetahui ada pergumulan seseorang, kita mengetahui persoalan orang lain, persoalan pergumulan bangsa dan negeri ini, persoalan pergumulan umat Tuhan secara umum. Ada orang-orang yang mengalami penindasan, ada orang-orang yang mengalami penderitaan, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain, ada bencana alam dan banyak penderitaan yang lain. Nah, ketika kita berdoa, ketika jemaat berdoa, sesuatu akan terjadi. Amin. Kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sedang menderita. Tuhan akan bekerja dengan caranya. Kita nggak ngerti bagaimana cara Tuhan untuk menolong, bagaimana cara Tuhan untuk membebaskan seseorang yang sedang terbelenggu. Ya, ada orang-orang yang masih mengalami intimidasi, tekanan, dan belum dapat beribadah dengan leluasa. Tetapi Tuhan punya cara buat mereka. Nah, yang terpenting dari kita adalah berdoa. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan dia kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Wow. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Kita tahu, nah, Tuhan punya cara. Caranya bagaimana? Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Petrus tidak pernah memikirkan hal itu, tetapi Tuhan tahu bagaimana caranya untuk menolong hambanya. Tuhan tahu caranya bagaimana menolong orang yang sedang terbelenggu ini. Pun demikian dengan kita. Kita nggak ngerti bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Ya, bagaimana jalan keluar untuk persoalan pergumulan yang kita hadapi. Bagaimana caranya supaya kita berhasil, supaya kita diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Kita nggak ngerti. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan jauh lebih baik, ya, dari apa yang telah kita doakan dan pikirkan. Dia bekerja, ya, Dia bekerja jauh lebih baik, ya, memberikan yang jauh yang lebih terbaik dari apa yang kita doakan, ya, dari yang kita pikirkan. Oh, kita berpikir mungkin begini Tuhan, tetapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Dia buat yang lain. Nah, ketika Tuhan buat yang lain, sesungguhnya itulah yang terbaik, sebab Allah selalu memberi yang terbaik. Nah, bagaimana dengan Yakobus yang akhirnya mati? Apakah itu yang terbaik? Iya, itu yang terbaik bagi Yakobus. Ya, oh, bukan berarti ya kasihan sekali hamba Tuhan itu ya ditangkap kemudian mati. Aduh, di mana kuasa Tuhan? Tuhan berkuasa. Ya, itu yang terjadi dalam hidup kita. Masing-masing pelayanan kita berbeda-beda. Ada yang masih harus mengalami tantangan yang luar biasa, seperti tidak bergerak pelayanan ini, sepertinya berdiam saja, padahal kita sudah lakukan, sudah berdoa, sudah giat melayani. Tetapi kok kondisi seperti ini? Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Ya, ini satu proses yang harus kita jalankan. Nah, bagi mereka yang dengan doa sungguh-sungguh terus diberkati pelayanan hebat, kemudian kita berkata, oh, dia yang benar, yang lain tidak. Oh, tidak juga, saudara. Sama-sama kita hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan memberi yang terbaik
bagi masing-masing hamba-hambanya, bagi masing-masing anak-anaknya. Jadi Tuhan memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan memberi yang terbaik bagimu. Tuhan memberi yang terbaik bagimu. Bapak Ibu yang di rumah, Tuhan memberi yang terbaik. Oh, yang terbaik bagaimana? Saat ini saya mengalami kelemahan tubuh. Itu yang terbaik. Loh, kenapa? Karena ketika kita dalam kelemahan tubuh, kita ngerti kita ini lemah dan kita memerlukan Tuhan. Kita butuh Yesus. Kita butuh juga waktu untuk istirahat, untuk berdoa. Oh, pengalaman saya hari ini kok begitu susah. Itu harus kita lewati. Tidak berarti Tuhan tidak memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan memberi yang terbaik. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi, apapun yang kita alami, situasi apapun, yang terbaik Tuhan berikan. Bahkan Tuhan berikan mujizatnya. Petrus ya keluar dari penjara. Dahsyat. Rantai lepas. Pintu gerbang terbuka dengan sendirinya. Kemudian tertutup lagi. Tapi kita lihat bagaimana ya Herodes begitu marah dengan peristiwa itu. Dan sampai-sampai penjaga-penjaga itu dibunuhnya semuanya. Wah, dahsyat ya. Ya, jadi Herodes betul-betul memuncak marahnya. Jadi serius akan membunuh Petrus. Tetapi waktunya belum tiba bagi Petrus untuk mati. Ya, jadi dia dilepaskan oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, yaitu mengutus malaikatnya. Nah, kita tidak harus seperti pengalaman seperti Petrus, tetapi memang malaikat masih berkarya hingga saat ini sesuai dengan perintah Allah. Ya, tapi kita nggak perlu berdoa ya supaya pengalaman saya seperti Petrus ada malaikat datang. Enggak usah. Yang penting kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, terus lakukan apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan ya minta untuk kita lakukan. Kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Sekali lagi, Yakobus mati bukan berarti dia tidak mengalami mujizat Tuhan. Ya, bukan berarti karena Petrus bisa keluar dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Tidak, masing-masing punya waktu tersendiri-sendiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Tetaplah semangat hidup di dalam Tuhan. Tetaplah kita melakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, tetap menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita. Shalom.